Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah struktur. Struktur teks hasil observasi mempunyai 4 struktur, yaitu pernyataan umum, klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum dan klasifikasi. Pernyataan umum adalah struktur yang berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Klasifikasi. Klasifikasi adalah bagian yang mengelompokkan laporan hasil observasi menurut sumber yang telah ditentukan. Contoh, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam glugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah struktur teks yang memberikan informasi mengenai isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail dari objek yang tengah kita amati. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah struktur teks LHO yang berisi mengenai fungsi dan juga manfaat dari objek yang dibahas. Contoh, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidant, terutama xanthonin, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Kaidah kebahasaan teks LHO. 1. Frasa, 2. Afiksasi, 3. Kalimat deskripsi, 4. Kalimat definisi, 5. Kalimat kompleks, 6. Kalimat simpleks. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Frasa dibagi menjadi dua, yaitu frasa verba dan nomina. Frasa verba adalah frasa yang berfungsi sebagai kata kerja. Contoh 1. Bekerja keras, 2. Terdiri atas, 3. Berjalan santai. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contoh 1. Baju merah, 2. Benda mati, 3. Kacamata. Afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada kata dasar. Contoh 1. Sastrawan, 2. Pelajar, 3. Peranan, 4. Pencurian, 5. Globalisasi. Kalimat definisi merupakan sebuah kalimat yang menerangkan sejumlah sifat-sifat atau karakteristik khusus pada suatu benda, di mana pada sifat tersebut biasanya menunjuk pada hal yang khusus yang dapat diterka oleh panca indera. Contoh, pisau itu tajam, awan mendung berwarna hitam pekat. Sungai Bengawan merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan suatu kalimat yang memberikan suatu keterangan umum mengenai suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Contoh, awan adalah hasil penguapan air yang dipanaskan oleh sinar matahari.
Buaya adalah salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terbentuk lebih dari dua struktur kalimat, disusun lebih dari satu verba atau predikat. Contoh, 1. Kata harus selalu berbuang atau mati sia-sia. 2. Afif sangat suka lari pagi, tetapi dia sangat susah bangun pagi. 3. Dia bilang bahwa kakaknya akan menjemputnya besok. Kompleks setara. Kalimat kompleks setara merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan setara. Kompleks bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks juga terdiri atas dua klausa, tetapi salah satu klausanya merupakan perluasan. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu struktur dengan satu verba utama atau satu subjek dan satu predikat. Contoh, 1. Kemarin aku bersama ibu dan ayah pergi berbelanja ke supermarket. 2. Jini sangat suka makan bakso di warung ABC. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.